Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam pada Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu guru. Menyadari bahwa Bapak Ibu pasti pengen naik pangkat, tetapi Bapak Ibu guru untuk saat ini naik pangkat tidaklah seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu barangkali tidak membuat karya apapun bisa naik sampai 4A. Tapi untuk saat ini jangankan sampai 4A, untuk menuju 4B saja, untuk menuju 3B saja masih perlu perjuangan yang ekstra. Mengapa demikian? Karena Bapak Ibu agar bisa naik pangkat dituntut setidaknya memenuhi persyaratan untuk pengembangan diri. Di samping tentunya masih ada persyaratan yang lain. Dari unsur pengembangan diri saja, ternyata bagi Bapak Ibu kalau seandainya tidak aktif mencari, mengikuti, maka untuk mendapatkan pengembangan diri pun juga termasuk susah. Apa itu pengembangan diri? Mari kita simak Bapak Ibu sekalian. Pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB, pengembangan diri. Saat ini sudah jelas ada pedoman tentang pengembangan diri, yaitu pada buku 4 Pedoman Kegiatan PKB dan buku 5 Pedoman Penilaian PKB revisi tahun 2006. Pengertian PPGP. Apa itu PPGP? PPGP atau pengembangan keprofesian berkelanjutan guna mendukung pengembangan profesi guru pembelajar adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalismenya. Jadi PKB dilakukan terus-menerus. PPGP dilaksanakan agar guru dapat memelihara, meningkatkan, dan memperluas pengetahuan dan keterampilannya untuk melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Pembelajaran yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik. Tujuan PPGP yaitu tujuan umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di sekolah atau madrasah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Tujuan khusus pertama, pengembangan diri untuk mencapai kompetensi dasar yang disyaratkan bagi profesi guru. 2. Pengembangan diri untuk pendalaman dan pemutakhiran pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan kompetensinya sebagai guru. 3. Peningkatan keterampilan dan kemampuan guru untuk menghasilkan publikasi ilmiah dan atau karya inovatif. 4. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan tugas-tugas tambahan yang menunjang pengembangan karirnya sebagai guru. 5. Pemenuhan kebutuhan lain yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan guru saat ini dan di masa mendatang. Persyaratan kegiatan PKB. A. Asli, laporan yang dibuat benar-benar merupakan karya asli penyusunnya, bukan merupakan plagiat, jiplakan, atau disusun dengan niat dan prosedur yang tidak jujur. P. Perlu, hal yang dilaporkan atau gagasan yang dituliskan harus sesuatu yang diperlukan dan mempunyai manfaat dalam menunjang pengembangan keprofesian dari guru yang bersangkutan. Manfaat tersebut diutamakan untuk memperbaiki mutu pembelajaran di satuan pendidikan guru bersangkutan. I. Ilmiah, laporan disajikan dengan memakai kerangka isi dan mempunyai kebenaran yang sesuai dengan kaidah-kaidah kebenaran ilmiah, kebenaran teori, kebenaran fakta, dan kebenaran analisis, dan mengikuti kerangka isi yang telah ditetapkan.
K. Konsisten. Isi laporan harus sesuai dengan tugas pokok penyusunnya. Bila penulisnya seorang guru, maka isi laporan haruslah berada pada bidang tugas guru yang bersangkutan dan memasalahkan tentang tugas pembelajaran yang sesuai dengan tugasnya di sekolah atau madrasah. Nah, persyaratan kegiatan PKP ini sering disingkat APIK, asli, perlu, ilmiah, dan konsisten. Komponen PKP guru, pasal 11 ayat C Permenek PAN dan RB nomor 16 tahun 2009, yaitu pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Macam dan jenisnya. 1. Pengembangan diri. Jenis kegiatannya yaitu A. Diklat fungsional, B. Kegiatan kolektif guru. 2. Publikasi ilmiah. Membuat karya tulis ilmiah dan mempublikasikannya yang dapat berupa hasil penelitian, tinjauan ilmiah, buku, modul, dan sejenisnya. 3. Karya inovatif. Jenis kegiatan A. Menemukan teknologi tepat guna, B. Menemukan atau menciptakan karya seni, C. Membuat atau memodifikasi alat pelajaran atau peraga atau praktikum, D. Mengikuti pengembangan penyusunan standar pedoman soal dan sejenisnya. Lalu, bagaimana dengan pengembangan diri? Pengembangan diri pada lampiran Permenek PAN nomor 16 M-PAN RB 11 2009 10 November 2009. Pengembangan diri yaitu 1. Diklat fungsional dan teknis. 2. Mengikuti kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi dan atau keprofesian. Pengertian pengembangan diri. Pengembangan diri adalah upaya untuk meningkatkan profesionalisme diri agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pendidikan nasional serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan atau diklat fungsional dan teknis atau melalui kegiatan kolektif guru. Jadi pengembangan diri ada 2A. Pendidikan dan latihan fungsional dan teknis, B. Kegiatan kolektif. A. Diklat fungsional dan teknis. Diklat fungsional adalah upaya peningkatan kompetensi guru dan atau pemantapan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan yang sesuai dengan profesi guru yang bermanfaat dalam pelaksanaan tugas guru melalui lembaga yang memiliki izin penyelenggaraan dari instansi yang berwenang. Guru dapat mengikuti kegiatan diklat fungsional atas dasar penugasan, baik dari kepala sekolah atau madrasah maupun atas kehendak sendiri setelah mendapat izin dari atas langsung. Kegiatan dapat berupa kursus, pelatihan, penataran dengan durasi minimal 30 jam yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pemerintah daerah pada lembaga diklat yang ditunjuk seperti P4TK, LPMP, LP2KS, Badan Diklat Daerah, lembaga diklat yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat izin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah. Adapun kegiatan kolektif guru berupa in-house training diselenggarakan di sekolah masing-masing yang melibatkan seluruh guru selama 1-3 hari penuh atau setara 16 dengan 8-24 jam pelajaran 45 menit. Beberapa contoh materi yang dapat dikembangkan dalam kegiatan pengembangan diri, baik dalam diklat fungsional maupun kegiatan kolektif guru antara lain: A. Peningkatan kompetensi pedagogis dan profesional dalam rangka kegiatan guru pembelajar. B. Penyusunan kurikulum, RPP, dan bahan ajar. C. Penyusunan program kerja dan atau perencanaan pendidikan. D. Pengembangan metodologi mengajar. E. Penilaian proses dan hasil pembelajaran peserta didik. F. Penggunaan dan pengembangan teknologi informasi dalam pembelajaran. G. Inovasi proses pembelajaran. H. Peningkatan kompetensi profesional. I. Penulisan publikasi ilmiah. J. Pengembangan karya inovatif. K. Kemampuan untuk mempresentasikan hasil karya. L. Peningkatan kompetensi lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas tambahan atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Durasi diklat fungsional guru dan angka kreditnya sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Permenek PAN dan RB nomor 16 tahun 2009 seperti pada tabel 5 berikut. Tabel 5 durasi diklat fungsional guru. Lebih dari 960 jam, angka kredit 15. Antara 641 sampai 960, angka kredit 9. Antara 481 sampai dengan 640, angka kredit 6.
antara 181 sampai 480 angka kredit 3, antara 81 sampai dengan 180 angka kredit 2, dan antara 30 sampai 80 jam angka kredit 1. Laporan workshop atau diklat fungsional, bukti fisik yang harus dilampirkan, fotokopi surat tugas dari kepala sekolah, madrasah, atau atasan langsung atau instansi lain yang terkait yang telah disahkan oleh kepala sekolah atau atasan langsung terkait dengan keikutsertaan kegiatan pengembangan diri, baik menggunakan moda tatap muka, kombinasi antara tatap muka dengan dalam jaringan maupun dalam jaringan secara penuh. Fotokopi sertifikat diklat bagi guru disahkan oleh kepala sekolah atau madrasah, sedangkan bagi kepala sekolah atau madrasah oleh dinas pendidikan sebagai atasan langsung terkait dengan keikutsertaan kegiatan pengembangan diri, baik menggunakan moda tatap muka, kombinasi antara tatap muka dengan dalam jaringan maupun dalam jaringan secara penuh. Laporan hasil pelatihan yang dibuat oleh guru yang bersangkutan dalam bentuk makalah deskripsi diri. Laporan hasil pelatihan yang dibuat oleh guru yang bersangkutan terkait dengan keikutsertaan kegiatan pengembangan diri, baik menggunakan moda tatap muka, kombinasi antara tatap muka dengan dalam jaringan maupun dalam jaringan secara penuh disajikan. Kerangka laporan. 1. Bagian awal, memuat judul diklat yang diikuti, keterangan tentang kapan waktu pelaksanaan diklat, di mana kegiatan diklat diselenggarakan, tujuan dari penyelenggaraan diklat, lama waktu pelaksanaan diklat, surat penugasan penyelenggara atau pelaksana diklat, surat persetujuan dari kepala sekolah atau madrasah, serta fotokopi sertifikat atau keterangan dari pelaksana diklat. Bagian isi. A. Tujuan diklat pengembangan diri yang dilakukan. B. Isi materi yang disajikan dalam diklat atau pengembangan diri serta uraian kesesuaian dengan peningkatan keprofesian guru yang bersangkutan. C. Tindak lanjut yang akan atau telah dilaksanakan oleh guru peserta diklat pengembangan diri berdasarkan hasil dari mengikuti diklat tersebut. D. Dampak terhadap peningkatan kompetisi guru dalam peningkatan mutu KPM dan siswanya. E. Penutup. 3. Bagian akhir lampiran berupa metrik ringkasan pelaksanaan diklat yang disajikan sebagaimana tabel berikut. Nama diklat, tempat kegiatan, jumlah jam kegiatan diklat, nama fasilitator, mata diklat atau kompetensi, nama penyelenggara kegiatan, dan dampak. Contoh pengisian tabel metrik ringkasan pelaksanaan diklat atau workshop. Nama diklat workshop guru tingkat nasional, tempat kegiatan pondok pesantren, jumlah jam kegiatan 32 jam, nama fasilitator Dr. A. Gus Haryono, dan seterusnya. Mata diklat atau kompetensi. 1. Teori dan praktek penulisan karya ilmiah. Nama penyelenggara diklat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Dampak, siswa memperoleh jaminan kepastian untuk mendapatkan pelayanan dan pengalaman belajar yang efektif sehingga prestasi meningkat. B. Kegiatan kolektif guru. Macam kegiatan kolektif yang diikuti guru. Lokakarya, kegiatan bersama seperti kelompok, musyawarah kerja guru untuk penyusunan perangkat kurikulum dan atau pembelajaran, angka kredit 0,15. Bukti fisik, fotokopi sertifikat atau surat keterangan. 2. Kegiatan ilmiah seperti seminar, kolokium, diskusi panel atau bentuk pertemuan ilmiah yang lain. Sebagai pembahas atau makalah 0,2, sebagai peserta 0,1. Bukti fisik, surat fotokopi surat penugasan atau surat persetujuan dan makalah. Kegiatan kolektif lainnya yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru, angka kredit 0,1. Kegiatan KKG atau MGMP. Kegiatan wajib semua guru pada setiap jenjang jabatan sebagaimana telah diatur dalam rambu-rambu penyelenggaraan KKG atau MGMP. Dalam 1 tahun guru diwajibkan mengikuti kegiatan KKG atau MGMP paling sedikit 12 kali pertemuan. Dapat berarti dalam setiap bulan ada 1 kali pertemuan. Dalam beberapa paket kegiatan, setiap 1 paket kegiatan paling sedikit membutuhkan 3 kali pertemuan. Paket kegiatan guru di KKG atau MGMP dalam 1 tahun dapat berupa A. Paket pengembangan silabus RPP bahan ajar perlu minimal 3 kali pertemuan, angka kredit 0,15. B. Paket pengembangan instrumen penilaian perlu minimal 3 kali pertemuan, angka kredit 0,15. C. Paket pengembangan model-model pembelajaran dan jurnal pembelajaran perlu minimal 3 kali pertemuan, 0,15 angka kreditnya. Paket pembuatan atau pengembangan alat peraga perlu minimal 3 kali pertemuan, angka kredit 0,15. Paket pengembangan karya ilmiah guru atau PTK, tinjauan ilmiah, buku, modul, diktat, kajian buku, karya terjemahan perlu minimal 3 kali pertemuan, 0,15. Setiap paket kegiatan diikuti oleh setiap guru harus dibuatkan laporan dan produk kegiatannya. Apabila dalam 1 tahun seorang guru mengambil 4 paket, maka ia harus menyiapkan 4 laporan hasil kegiatan KKG atau MGMP
beserta lampiran hasil atau produk kegiatan dan bukti fisik pendukungnya. Seorang guru dapat memperoleh angka kredit dari kegiatan KKG atau MGMP paling sedikit telah hadir aktif sebanyak 85%. Satuan hasil pelaksanaan paket kegiatan tersebut berupa surat keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan setempat atas usulan dari Ketua KKG atau MGMP. Kegiatan kolektif guru, bukti fisik yang dilampirkan, fotokopi surat tugas dari kepala sekolah yang telah disahkan oleh kepala sekolah. Apabila penugasan bukan dari kepala sekolah, harus disertai dengan surat persetujuan mengikuti kegiatan dari kepala sekolah. Laporan untuk setiap kegiatan yang diikuti yang dibuat oleh guru yang bersangkutan. Kerangka laporan. 1. Bagian awal, memuat judul kegiatan yang diikuti, keterangan tangkapan waktu pelaksanaan, di mana kegiatan dilaksanakan dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan. Lama waktu pelaksanaan kegiatan, surat penugasan, surat persetujuan dari kepala sekolah, serta fotokopi sertifikat atau keterangan dari pelaksana kegiatan. Kegiatan kolektif guru yang dilaksanakan di kelompok kerja musyawarah guru KKG, MGMP, MKKS, KKKS. Sertifikat diberikan 1 kali dalam 1 tahun sesuai dengan tahun ajaran di akhir pelaksanaan pertemuan kegiatan rutin kelompok atau musyawarah kerja guru. 2. Bagian isi. Memuat A. Tujuan kegiatan yang dilakukan, B. Penjelasan isi kegiatan, C. Tindak lanjut yang akan atau telah dilaksanakan oleh guru peserta kegiatan tersebut, dan D. Penutup. 3. Bagian akhir, lampiran yang terdiri dari A. Makalah atau materi yang disajikan dalam kegiatan pertemuan, baik sebagai peserta maupun pembahas. B. Metrik atau ringkasan pelaksanaan kegiatan kolektif yang disajikan sebagaimana tabel berikut. Nama kegiatan, peran guru sebagai peserta pemakalah atau pembahas, institusi penyelenggara, tempat kegiatan, waktu kegiatan, nama-nama fasilitator, dampak. Contoh pengisian tabel metrik ringkasan pelaksana kegiatan kolektif guru. 1. Seminar sehari. Peran guru pemakalah, institusi penyelenggara MGMP, tempat kegiatan SMP negeri, waktu kegiatan tanggal sekian, nama-nama fasilitator, dampak. Penilaian pengembangan diri. Periode penilaian 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. 1. Kelengkapan dokumen, ya atau tidak. 2. Kebenaran dokumen, ya atau tidak. 3. Kesesuaian atau kebermanfaatan program. 4. Jenis dan atau lamanya kegiatan diklat fungsional, kegiatan kolektif. Demikian tadi, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.